Hari ini kita punya bahasan mengenai tips atau rahasia yang harus teman-teman tahu bagi teman-teman yang khususnya pemula terkait perawatan murai batu, khususnya murai batu ekor panjang, supaya ekornya bisa maksimal. Jadi banyak fenomena yang mana murai batu yang awalnya ekor 25 jadi 23, yang ekornya mungkin 30 setelah mabung jadi 27, atau mungkin trotolan dari anakan ekor panjang, mungkin taruhlah ekor 30, betinanya ekor 18 atau 17, itu anakannya cuma jadi sekitar 24. Itu bisa tergantung dari perawatan teman-teman dan EF atau extra fooding yang teman-teman berikan itu bagaimana. Jadi intinya kalau kita perawatannya itu kalau pas, kemudian EF-nya gizinya sesuai, itu juga bagus teman-teman hasilnya. Tetapi kalau tidak, itu hasilnya juga kurang bagus. Terutama nanti kalau over pun juga tidak bagus karena burung juga cenderung bosan. Jadi gini, yang ingin saya sampaikan di sini yaitu terkait pertama perawatan. Nah, perawatan murai batu jantan, khususnya jantan maupun betina sebetulnya sama, jantan atau betina itu ketika dokor supaya, atau dorong ekor ya, dokor itu supaya bisa maksimal dorong ekornya dengan menghasilkan ekor yang lebar, kemudian ekor mulus, tidak kusam, kemudian utuh, tidak mudah patah, kemudian ekornya panjang kiri dan kanan itu sama, kan kadang ada yang panjang kiri kanannya nggak sama. Itu tipsnya. Yang pertama dari segi perawatan, teman-teman tidak usah dijemur teman-teman, jangan dijemur, kuncinya itu supaya panjangnya maksimal, tidak mudah patah, kemudian juga tidak lubang-lubang daun ekornya. Nah, itu jangan dijemur, kunci yang pertama. Terus gimana Om? Padahal kan murai itu kalau dokter memerlukan waktu 2 bulan, kurang lebih sekitar 2 bulan. Kalau untuk ekor 25 ya, 25 itu sekitar 2 bulan. Kalau untuk yang 25 ke atas sampai 30 itu sekitar 3 bulan atau 3 bulan lebih. Semakin panjang ekornya semakin lama proses pergantian ekornya, pertumbuhan ekornya maksudnya. Jadi nggak usah dijemur, biarkan saja di tempat, mungkin di dalam rumah. Yang penting kuncinya satu, sirkulasi udara di tempat tersebut bagus. Kalau lokasinya pengap, itu mungkin cukup tiap hari dikeluarkan sore atau pagi sambil memberi makan, itu diangin-anginkan saja, jangan terkena atau terpapar langsung sinar matahari. Kenapa kok dilarang? Karena di situ untuk murai batu yang kita piara itu jangan dibandingkan dengan yang ada di alam atau yang ada di aviari. Kalau yang ada di alam atau di aviari, mungkin dia membutuhkan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan dirinya, sedangkan kita memelihara itu kan mungkin kroto, ulat, cuma itu kan, jadi mungkin kandungan yang diperlukan itu kurang sebetulnya. Makanya itu jauhkan dari paparan matahari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ganti air minumnya supaya selalu bersih. Kenapa? Karena burung yang sedang dokor itu badannya cenderung panas atau meningkatnya jumlah lemak untuk memproduksi bulu. Nah, sehingga cenderung panas. Kalau airnya bersih, dia akan cenderung senang mandi teman-teman. Beda ya, jangan dimandikan di kerambah. Itu juga pengalaman saya, pertumbuhan ekornya juga menjadi tidak maksimal. Nah, kalau airnya bersih, dia akan mandi dengan sendirinya seperti ini. Dia akan mandi sendirinya di sini. Itu kalau mungkin saya 2 hari sekali saya ganti. Supaya dia merasa nyaman
bulunya tidak ada yang, mungkin ada yang terkena kotorannya atau bagaimana, itu juga pengaruh. Bahkan kalau ekstrim itu nanti bisa jadi ciak bulu atau matuki bulunya teman-teman, sampai gundul itu biasanya. Kemudian yang ketiga itu dari segi perawatan itu tolong jangan sering diturunkan ya teman-teman, atau dibuka secara liar seperti ini ya. Kalau ini kebetulan kita buat video, jadi ya untuk memberikan informasi ke teman-teman terpaksa seperti ini. Tapi insya Allah aman karena kebetulan hari ini sepi di rumah. Nah itu jangan teman-teman, mungkin teman-teman cukup ganti makan, ganti air, sudah segera dicantolkan lagi. Kalau enggak gitu, itu burung yang sering naik turun atau diturunkan itu mempengaruhi proses pertumbuhan bulu. Jelas sekali itu teman-teman, saya sering mengalami hal itu dulu sebelum saya tahu. Itu sangat megang peranan di situ. Jadi ya udah, taruh, setelah kasih makan minum taruh, jangan dibuka secara liar seperti ini terlalu lama. Cukup setelah kasih makan minum robong, sudah selesai teman-teman. Mungkin kalau pemasteran sudah dimasteri atau bagaimana, sudah itu aja. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu dari segi pakan teman-teman. Nah kalau saya, pengalaman saya, pakan saya menggunakan 3 jenis pakan, yaitu maaf 4 jenis. Yang pokok 3. Yang pertama furnya saya pakai leopard hijau. Kemudian yang kedua adalah ulat di sini saya tidak pakai, tolong digarisbawahi ya, tidak pakai ulat kandang, tapi saya pakai ulat Hongkong. Nah berapa porsi yang aman untuk burung murai batu? Ulat Hongkongnya saya los, tidak ada porsi teman-teman. Coba, nah, banyak yang membuat video bahwa ulat Hongkong itu terlalu panas di burung, tidak bagus. Kemudian ada yang bikin katarak. Kalau mau katarak teman-teman, saya udah pakai ulat Hongkong itu semenjak saya pelihara murai batu kurang lebih 9 tahun. Kalau saya pakai ini semuanya, burung saya sudah pasti katarak semua karena sudah 9 tahun. Bahkan burung saya ada yang usianya 9 tahun sejak saya pelihara murai batu pertama itu sudah saya kasih makan ulat, masih sampai sekarang. Nah tapi dengan catatan saya ulatnya ini biasanya saya kasih makan kita kasih makan buah ulatnya. Jadi saya nggak mau ulat yang baru saya beli itu langsung saya kasihkan makan ke burung, nggak mau. Saya bisa saya kasih pisang, kasih apel, mungkin sisa apel atau bagaimana, kemudian sayur itu saya berikan di sini gitu teman-teman. Ulat saya cenderung tidak suka pakai ulat kandang karena ulat kandang itu kotor teman-teman. Dari segi protein tinggian ini jauh sekali bagusan ini ulat Hongkong itu ya teman-teman. Dan yang kedua untuk pakan saya pakai yang ketiga selain ulat Hongkong itu kemudian kroto itu saya berikan 2 hari sekali, jadi supaya burung juga tidak bosen. Karena kalau kroto itu kalau terus menerus biasanya diberikan kroto itu juga mengakibatkan burung jadi kurang suka makan kroto teman-teman. Itu pengalaman saya, walaupun krotonya fresh itu. Banyak kebutuhan dadakan. Di freezer tidak apa-apa, cuma pemberiannya ditunggu setelah tidak dingin itu ya. Kemudian berikutnya adalah cacing pemberian saya tiap hari. 1 hari itu saya berikan 3 cacing cukup teman-teman, tiap hari. Tapi kemudian untuk ulat Hongkong itu tiap saat ada selama dia dokor. Tetapi ketika dia sudah selesai dokor itu saya stop ulat Hongkong.
sama sekali tidak boleh teropong. Gitu tips perawatannya. Kemudian itu tadi, kemudian cacing tadi tiap hari 3. Kalau tidak ada cacing, kita bisa memberikannya dengan ikan kecil-kecil yang ada di sungai. Kalau di tempat saya ikan cetul namanya, ada yang bukan ikan gupi, ikan gatul. Mungkin saya bilang ini teman-teman sudah tahu, di tiap wilayah punya bahasa masing-masing ikan apa namanya. Ada yang gatul, ada yang cetul, macam-macam sekali bahasanya. Nah, supaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman, ingat, penyakit rata-rata penyakit orang pemilik murai batu, terutama ekor panjang, yaitu tidak sabaran. Tidak sabar apa? Tidak sabar mengukur ekornya. Nah, burung yang kita pegang ketika dokor itu rata-rata dokornya akan berhenti teman-teman. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan juga. Jangan mudah terlalu tergesa-gesa teman-teman. Jadi lebih sabarlah. Kita tahu umur berapa atau berapa hari burung itu selesai dokornya. Tadi ya saya bilang, kalau ekor 20 sampai 23 itu 1,5 bulan sudah selesai. Kalau ekor 25, 26, 27 itu sekitar 2 bulan, bisa lebih. Yang aman teman-teman megang untuk ngecek ukur itu 2,5 bulan. Kalau ekor sekitar 30 dan 28, 29, 30, 31, 32 mungkin di atasnya, itu paling aman 3,5 bulan teman-teman ukur. Jangan tergesa-gesa. Yang paling fatal kalau ngukur ketika masih dokor itu atau masih merbung, itu bisa mengakibatkan ekor menjadi patah. Itu teman-teman yang dampak yang terburuknya. Jadi itu tadi untuk perawatannya yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah saya ekor 30 up juga seperti itu, bawah 30 juga seperti itu. Insya Allah teman-teman akan dapat hasil ekor yang maksimal kalau teman-teman mau bersabar. Semua itu tadi kuncinya adalah bersabar. Karakter burung dibentuk, kita tahanlah. Kadang kalau udah kelihatan panjang gitu, kita keburu-buru, pengen ngambil penggaris, kemudian pengen diukur. Jangan teman-teman, itu penyakit peternak murai batu atau orang yang hobi murai batu seperti itu. Karena mungkin pengen foto, pengen eksis, pengen tahu, itulah masalahnya seperti itu. Oke ya teman-teman, itu tips dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.